Terus yang ketiga itu satin. Nah ini satin sering banget LZT dan Dawki gunakan untuk di produk-produk lebaran. Nah bahan yang biasa digunakan di produk lebaran LZT maupun Dawki nih satin tuh biasanya dibuat untuk desain gamis, tunik maupun mukena. Nah bisa dibuat polos dan bermotif dengan print konvensional dan digital print. Nah apa sih bedanya print konvensional dan print digital print? Nah kalau misalkan print konvensional itu adalah print fabric yang dia menghasilkan warnanya tidak secerah dengan print digital. Karena kalau print konvensional itu dia warnanya itu tidak akan secerah dan tidak akan sebanyak print digital. Mungkin teman-teman juga bisa melihat beberapa contoh yang menggunakan teknologi print konvensional dan print digital itu. Kalau di tahun kemarin itu ada Tokyo Series, itu dia ada dua jenis, ada yang limited editionnya itu menggunakan print digital, sedangkan yang Tokyo Series yang regulernya itu dia menggunakan print konvensional. Jadi teman-teman bisa lihat dari situ untuk perbedaan print konvensional dan print digital. Nah, contohnya itu ada beberapa produk kita yang menggunakan bahan dasar satin, itu ada di Sarimbit Base Granada, terus gamis sleeveless, ada tunik satin, terus mukena player set sama Sarimbit Nanjana seperti yang ada di gambar ini. Nah ini produk lebaran tahun 2023 nih teman-teman, dan sekarang juga untuk Elzata itu dan Dauki juga di tahun ini Elzata lebih banyak ada juga Sarimbit yang menggunakan bahan-bahan satin digital print gitu untuk Sarimbit yang festifnya. Terus ada beberapa keunggulannya juga ini untuk bahan satin. Yang pertama, bersifat lembut dan halus. Terus bahannya mengkilat sehingga memberikan kesan mewah dan elegan atau glamor. Sehingga untuk berbahan satin ini sangat cocok banget buat digunakan ke acara-acara festif, untuk hari raya dan momen-momen tertentu. Nah terus yang ketiga juga bahannya tidak menerawang. Ada juga kekurangannya, itu agak panas dan kurang menyerap keringat. Nah ini untuk kekurangan dari bahan satin. Next yaitu polirayon. Nah ini juga polirayon sudah tidak asing lagi karena ini sering kali kita gunakan di produk Elzata maupun Dauki. Nah bisa dibuat untuk desain gamis, tunik, dan bergo motif nih yang kita punya untuk Elzata tuh dia berbahan polirayon. Nah terus bisa dibuat polos dan motif dengan konvensional dan digital print, sama seperti yang tadi untuk print konvensional dan print digital. Untuk perbedaannya yang sudah dijelaskan tadi. Terus untuk beberapa contoh produk yang menggunakan bahan dasar polirayon ini ada di M Tunic Pocket Crinkle Tokyo. Teman-teman boleh lihat lagi nanti koleksinya kalau yang masih ada atau yang sudah tidak ada di toko, teman-teman boleh searching nih ya di web kita Elzata atau Dauki. Terus ada Midides Arwa Alwani, itu serian Alwani series itu menggunakan polirayon. Terus Elzata Sabelia Alwani, nah itu bergo instan kita yang menggunakan print, itu printnya konvensional. Untuk yang bergo Sabelia Alwani, nah itu menggunakan bahan dasarnya polirayon. Nah keunggulannya juga ini ada bersifat lembut dan halus sehingga memberikan kenyamanan yang luar biasa. Terus bahannya adem dan menyerap keringat, dan yang terakhir itu tidak mudah kusut dan tidak susut. Nah untuk bahan polirayon ini, sedangkan untuk kekurangannya warna tidak bisa solid. Apa yang dimaksud tidak bisa solid itu warnanya tidak terlihat terang, warnanya tuh lebih terlihat tidak keluar. Nah, ketika print konvensional di bahan polirayon ini warnanya tidak akan secerah ketika kita ngeprint digital atau print konvensional di bahan satin. Karena kalau di bahan rayon ini warna yang dihasilkan tidak terlalu keluar atau tidak terlalu solid. Nah terus kekurangannya itu bila di print warna gelap, warnanya akan terlihat pudar atau terkesan sedikit lebih kusam, tidak terlalu tegas warnanya kalau di bahan rayon. Sangat jelas ya perbedaannya teman-teman, bahan satin maupun rayon ketika menggunakan teknologi digital print atau print konvensional, dia akan menghasilkan warna atau hasil printing yang berbeda gitu. Maka dari itu teman-teman perlu disadari juga perbedaan harga dari koleksi gamis atau baju yang menggunakan bahan satin dengan bahan polirayon itu akan berbeda dari segi harganya, karena dari kekurangan dan kelebihannya juga sudah cukup jelas di sini kita jelaskan. Jadi nanti teman-teman nih info atau produk raw material ini raw material ini bisa teman-teman manfaatkan untuk menjadi bahan penjelasan teman-teman kepada customer. Jadi ketika customer nanya kenapa ini bisa beda harganya dengan ini,
Nah, teman-teman bisa menjadikan materi ini sebagai bahan dasar untuk menjelaskan kepada customer seperti itu. Jadi teman-teman diharapkan untuk memahaminya dan mempelajarinya. Nah, sekarang crinkle. Nah, crinkle juga ini sempat hits di 2024 ini. Ada beberapa produk kita atau produk LZT dan Dauki yang menggunakan bahan dasar crinkle. Nah, bahan dasar crinkle ini bisa dibuat di desain gamis, tunik maupun bergo. Nah, kalau bergo itu di himar-himar atau bergo-bergo yang instan tuh bisa dibuat polos atau dengan print konvensional dan digital print atau print digital seperti yang bahan-bahan sebelumnya nih. Nah, terus contohnya itu ada gamis bordir yang pakai print bordir, terus tunic pocket crinkle Tokyo. Semoga teman-teman masih ingat dengan produk itu. Terus ada Stellania Airflow yang sekarang nih teman-teman tim toko tuh yang pakai seragam yang warna coklat dan warna ungu ini merupakan jenis kain crinkle. Nah, itu juga kita ada di produk jual kita di LZT dan Dauki. Kalau di LZT itu ada one set crinkle atau bahkan ada tunik dan rok crinkle juga. Nah, ini untuk keunggulan bahan crinkle ini bersifat lembut, terus tidak mudah kusut dan tidak susut, terus bahannya tidak menerawang. Namun kekurangannya itu agak panas. Nah, teman-teman juga bisa menyampaikan nih kelebihan crinkle itu tidak perlu disetrika. Tidak perlu disetrika juga sudah bisa langsung dipakai. Nah, ini juga bisa menjadi informasi tambahan buat teman-teman menjelaskan kepada customer. Nah, terus yang keenam yaitu katun Paris. Ini apa namanya? Bahan basic tunik yang sudah kita pakai. Bahan yang biasa digunakan untuk produk Dauki nih, kalau katun Paris ya, tidak dengan Elzata. Nah, itu biasa disebut untuk desain gamis, tunik. Saat ini kita produksinya baru di tunik-tunik polos gitu. Contohnya tunik basic katun Paris atau ada inner Dauki tuh yang sleeveless sama yang ada rufflesnya sama ada yang lurus. Nah, itu menggunakan bahan katun Paris. Ada inner top juga tuh Dauki, kita menggunakan bahan katun Paris. Nah, ini untuk keunggulannya itu bersifat lembut dan halus, bahannya menyerap keringat, bahannya tidak menerawang juga sehingga sangat nyaman digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Namun ada kekurangannya juga yaitu mudah kusut, terus bahannya susut pada saat pencucian pertama. Nah, ini juga teman-teman bisa banget ketika menjelaskan. Kalau misalkan ada customer, Mbak, ini mah bahannya gampang kusut. Nah, teman-teman bisa menjawabnya dengan minimal 3 kelebihan yang tadi sudah disebutkan, yaitu, ya Ibu, ini memang bahannya mudah kusut, akan tetapi ini bisa banget loh Bu dipakai di berbagai occasion, bisa kegiatan formal maupun non formal. Terus nih Bu, bahan ini juga dia sangat menyerap keringat sehingga akan bikin nyaman apabila digunakan ketika seharian penuh. Nah, terus teman-teman juga bisa sampaikan lagi kayak bahannya juga tidak menerawang. Jadi sehingga customer itu tidak akan fokus kepada hal kekurangannya. Makanya teman-teman disarankan untuk menyampaikan kelebihan produk tersebut dengan bahan-bahan yang digunakan dalam produk yang mungkin teman-teman lagi jelaskan kepada customer gitu. Boleh next. Sekarang ada bahan fukusi atau Oxford. Nah, ini fukusi atau Oxford ini bahan yang biasa digunakan di produk Elzata dan Dauki. Ini bisa digunakan untuk desain kemeja ataupun koko Zatamen yang kita punya. Nah, contohnya Sarimbit Cordoba Better Man and Boy. Terus some shirt, mungkin teman-teman di toko juga masih ada some shirt itu menggunakan bahan fukushi atau Oxford. Nah, ini untuk penggunaannya bahannya menyerap keringat, terus bahannya tidak menerawang, bahannya adem dan nyaman, bahannya tidak susut dan terlihat 2 warna atau two-tone. Dia jadi ada kolaborasi 2 warna, entah itu warna biru dengan putih, dia pasti ada campuran warna dua kolaborasi warna. Nah, nanti teman-teman bisa langsung lihat seperti gambar contoh di layar ini, teman-teman. Ini merupakan jenis bahan fukusi atau Oxford. Nah, ini untuk kekurangan tersendiri itu tidak bisa solid. Kalaupun harus solid akan ada penambahan biaya untuk pencelupannya. Jadi memang pada dasarnya itu warnanya akan ada mix 2 warna atau two tone seperti gambar yang di samping ini. Gitu. Oke, next. Sekarang voile nih. Voile ini kita gunakan di koleksi scarf yang kita punya. Nah, ini voile tersendiri ini digunakan untuk scarf Elzata maupun Dauki. Nah, bisa dibuat polos atau motif. Nah, motif juga bisa digunakan dengan teknik digital print maupun konvensional. Nah, konvensional itu cara print fabric dalam jumlah kuantiti yang banyak.
terus menghasilkan warnanya tidak terlalu tidak sesolid digital print. Kalau digital print itu dia akan menghasilkan warna yang lebih banyak dan lebih cerah juga, sedangkan kalau konvensional itu tidak terlalu cerah dan untuk warnanya juga terbatas gitu. Nah, untuk contoh-contoh produk yang sudah kita punya itu ada di kayak Papabira, ada marbling scarf untuk di daukinya. Gitu. Nah, ini ada Kanara Raisa juga nih yang sebelah kanan ini kita punya produk yang menggunakan bahan poal print. Ini ada di Kanara Raisa salah satu contohnya, dan ini untuk poalnya ada di produk Keva Fabira scarf polos kita yang harganya 109.000 gitu. Nah, terus keunggulan di bahan poal ini, bahannya lembut, bahannya tidak mudah kusut, terus mudah menyerap keringat sehingga nyaman digunakan di kepala meskipun seharian, dan tidak terlalu tebal juga dan tidak memberikan efek sapik budeg kalau menggunakan bahan poal, sehingga dia nyaman dan lembut. Nah, terus untuk kekurangannya itu mudah terkait karena bahannya tipis. Nah, untuk kekurangan ini teman-teman bisa siasati atau teman-teman bisa menginformasikan kepada customer, karena ini bahannya tipis makanya kukunya jangan panjang-panjang. Begitupun dengan tim store, harus benar menjaga banget kukunya. Apabila kukunya teman-teman pada panjang tuh, ketika ngambil produk tidak sengaja terkait kepada produk, itu akan merusak serat kain bahan poal ini gitu. Mungkin untuk bahan poal cukup jelas ya teman-teman. Teman-teman juga bisa langsung hand feel tuh dipegang seperti apa, dan untuk teman-teman yang sudah lama di Elzata atau Dauki akan tidak asing dengan jenis bahan poal ini. Dan mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat teman-teman, mulai dari sekarang setelah info raw material knowledge ini sudah saya sampaikan. Semoga kedepannya ketika teman-teman bertemu dengan customer sudah mempunyai bahan-bahan atau sudah mempunyai ilmu-ilmu yang sesuai dengan faktanya, dan teman-teman bisa menjelaskan dengan sesuai kelebihan dan mengutamakan kelebihan produk-produk tersebut. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.